Kabar? Udah gitu aja. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film Indonesia yang berjudul Misi KP Biru. Film ini dibintangi oleh bintang Indonesian Idol yaitu Nuka. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang selalu curiga dengan pacarnya dikarenakan pacarnya masih suka berhubungan dengan mantan-mantannya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita saksikan langsung filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis. Dia bernama Naya. Saat itu, Naya mendapat telepon dari pacarnya yang bernama Ari. Singkat cerita, isi percakapan mereka yaitu Ari mengajak putus dari Naya karena Ari merasa dirinya tidak pantas untuk Naya. Mendengar hal itu, Naya pun jadi sedih. Selanjutnya, cerita pun flashback 1 hari sebelumnya. Saat itu Naya datang ke sebuah kafe. Lalu dia mendapati pacarnya yang bernama Ari. Saat itu Ari sedang mabuk berat. Melihat hal itu Naya pun jadi terkejut. Dan Ari pun juga terkejut melihat kedatangan Naya. Sambil mabuk dia pun terus melihati Naya. Lalu setelah itu Naya pun kecewa terhadap Ari. Dan dia pun pergi meninggalkan Ari sendirian. Saat di rumah Naya memberitahu teman Ari yang bernama Reza. Singkat cerita, Naya meminta tolong kepada Reza untuk menjemput Ari yang saat itu sedang mabuk. Keesokan harinya, Reza memberi kabar kepada Naya bahwa sekarang kondisi Ari sudah membaik. Mendengar hal itu, Naya pun jadi senang. Reza pun menjelaskan kalau Ari memang seperti itu. Setiap kali dia banyak pikiran dan lagi galau, Ari pun melampiaskan dengan cara minum sampai mabuk. Reza ingin Naya tidak usah khawatir karena memang sifat Ari seperti itu. Setiap kali dia mendapat masalah, Ari pun selalu seperti itu. Lalu Ari pun sudah sadar dan Reza menawarkan Ari untuk berbicara dengan Naya. Tapi saat itu Ari sedang tidak mau mengobrol dengan Naya. Lalu cerita pun flashback lagi 5 hari sebelumnya. Saat itu Ari klarifikasi tentang hubungannya dengan mantan-mantannya yang bernama Gladys. Ari pun berkata kepada Naya kalau dia dengan Gladys sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dan hanya sebatas teman. Dan dia hanya menolong Gladys yang sedang kesusahan sebagai teman. Tapi apa daya, Naya pun masih saja marah kepada Ari. Dan Naya pun berkata kepada Ari kesalahannya yaitu dia masih saja membantu dan berhubungan dengan mantan pacarnya. Naya pun berkata kalau Gladys bukan mantannya Ari, dia pun juga tidak keberatan. Tapi Ari terus membantah tuduhannya Naya terhadap dia. Lalu Naya pun berkata kalau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Ari datang ke rumahnya Gladys dan dia mengobrol dengan ibunya Gladys juga. Mendengar hal itu, Ari pun tidak bisa mengelak lagi dan dia pun memarahi Naya karena sudah mengusik privasinya. Lalu Ari pun bertengkar besar dengan Naya. Selanjutnya cerita pun flashback seminggu yang lalu. Saat itu Naya teringat Ari memberanikan diri untuk melamar Naya dan memberikan sebuah cincin. Tapi Naya berkata kalau ini terlalu cepat, kita baru kenal selama 2 minggu. Selanjutnya kita pun flashback lagi 2 minggu sebelumnya. Saat itu Naya datang ke kafenya Ari dan dia mendapati Ari sedang mengobrol dengan seorang cewek. Naya pun mengira itu adalah mantan Ari yang bernama Rani. Lalu setelah itu Naya pun menyidak Ari. Singkat cerita, Ari pun berkata kalau itu bukan mantannya melainkan pelanggan. Tapi Naya tidak percaya. Melihat hal itu, Ari pun jadi bingung harus berbuat apa. Selanjutnya cerita pun flashback 1 bulan sebelumnya. Saat itu teman sekantornya Naya memergoki Ari datang ke rumah seorang cewek. Lalu setelah itu dia pun memberitahu Naya. Sontak saja Naya pun jadi terkejut dan marah setelah mendengar hal itu. Keesokan harinya Naya dan temannya itu datang ke lokasi tempat Ari datang kemarin. Lalu tak lama setelah itu datanglah Ari ke tempat tersebut. Sontak saja melihat kedatangan Ari, Naya pun jadi terkejut dan dia pun jadi penasaran siapa yang sedang dibesuk oleh Ari itu. Ternyata orang itu adalah mantan pacarnya Ari yaitu Gladys. Dan dia bersama dengan ibunya. Sontak saja Naya pun jadi tambah curiga kepada Ari. Dan dia pun kecewa terhadap Ari.
karena masih saja berhubungan dengan mantannya. Keesokan harinya, Naya datang ke tempat Ari dan dia mengetes kejujuran Ari, tapi Ari tidak jujur dengan Naya. Setelah itu, Naya pun curhat kepada teman-temannya. Alhasil, teman-teman Naya menyuruh Naya untuk terus mencurigai Ari dan membuntuti Ari. Keesokan harinya, Naya pun berjanjian bertemu dengan Ari, tapi Ari datang terlambat. Sontak saja Naya pun jadi marah karena Ari selalu datang telat. Lalu Naya bertanya kepada Ari tentang mantannya, tapi Ari selalu mengalihkan pembicaraan. Di rumah Naya saat itu, dia meminta bantuan teman-temannya untuk memata-matai Ari. Alhasil, teman-teman Naya pun setuju. Di sebuah toko buku saat itu, Naya dan Ari sedang memilih tas. Lalu ada seorang wanita yang melihat ke arahnya. Sontak saja Naya pun jadi curiga kepada wanita tersebut. Setelah itu, Naya pun mengajak teman-temannya untuk makan di kafenya Ari. Singkat cerita, teman Naya pun mulai menggoda Ari, tapi sepertinya Ari tidak tergoda. Lalu tiba-tiba Ari mendapat telepon. Alhasil, Ari pun izin untuk mengangkat telepon sebentar. Melihat hal itu, Naya pun jadi curiga kepada Ari atas orang yang menelponnya itu. Waktu pun berlalu, terlihat Ari baru kembali lagi. Melihat hal itu, Naya pun jadi marah kepada Ari. Lalu Ari mencoba untuk menjelaskannya kepada Naya bahwa bukan dia yang menelpon mantannya, tapi mantannya yang menelpon dia. Ari pun berkata kalau dia hanya mengobrol biasa saja. Tapi Naya tetap saja marah kepada Ari. Lalu cerita pun dimulai 2 bulan sebelumnya. Saat itu, Naya dan Ari sedang memilih buku. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon Ari. Sontak saja Ari pun langsung mengangkatnya dan mengobrol dengan mantannya itu. Dia pun sangat lama sekali mengobrol dengan mantannya itu. Hal itu pun membuat Naya jadi kesal. Setelah menelpon, Ari pun mendekati Naya lagi, tapi Naya sepertinya sudah tidak mood lagi dan dia pun ingin pulang. Selanjutnya, Naya pun curhat kepada Reza tentang perilaku Ari terhadap mantan-mantannya. Mendengar hal itu, Reza pun menanggapinya dengan bijak dan dia pun membela Ari. Reza terus meyakinkan Naya bahwa Ari itu adalah orang yang baik dan tidak banyak tingkah. Tapi sepertinya Naya tidak percaya dengan penjelasannya Reza itu. Cerita pun kembali semula saat itu. Naya baru putus dengan Ari dan dia terlihat sedang galau. Lalu datanglah teman-teman Naya untuk menghiburnya. Tapi apa daya, Naya masih saja sedih dan dia berkata kepada teman-temannya kalau dia telah menyesal mencurigai Ari selama ini dan dia ingin balikan lagi dengan Ari. Lalu Naya pun terbayang saat-saat dia mencurigai Ari dengan mantan-mantannya itu. Lalu Naya teringat saat terakhir dia bertemu dengan Ari. Ari pun berkata kepada Naya kalau Naya sok tahu tentang dirinya, padahal yang dilihat Naya belum tentu benar. Hari pun berlalu, terlihat Naya menjalani hari-harinya dengan galau. Setelah itu terlihat Naya baru bangun tidur dan dia bermaksud akan meminta maaf kepada Ari. Lalu dia pun merekam suaranya dan sambil mencurahkan penyesalannya kepada Ari. Keesokan harinya terlihat Naya ulang tahun dan teman Naya pun merayakan ulang tahun Naya. Setelah itu bos Naya menelpon dan menyuruhnya untuk turun ke bawah. Ternyata di kantor Naya sudah ada Ari yang datang untuk bertemu dengan Naya dan Ari pun sudah izin dengan bosnya Naya. Singkat cerita, maksud kedatangan Ari adalah ingin meminta maaf kepada Naya dan dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya kemarin dan dia ingin melanjutkan hubungannya dengan Naya. Mendengar hal itu, Naya pun jadi terharu dan dia pun menerima maksud baik Ari itu. Lalu teman-teman Naya datang untuk merayakan hari bahagianya Naya dengan Ari. Di akhir film terlihat Naya datang ke kafenya Ari dan Ari saat itu sedang bernyanyi untuk Naya. Dan film pun selesai teman-teman.